Dancer, satu lagi dancer. Dancer, Lagi. satu lagi. Ayo dancer. Ayo, siapa yang mau uang cash? Ya. Yes. Baju baru, alhamdulillah, dipakai hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Hidup baru, Alhamdulillah, dipakai di hari raya. gak jadi operasi, gak apa-apa. Masih ada hidung yang lama. Hey, kaki baru, alhamdulillah, Dipakai di hari raya. tak ada pun Tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Rambut baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada kopi yang lama. Belum habis hari raya Idul Fitri, bukan untuk berpesta-pesta. Yang penting maafkan lahir batinnya. Untuk apa berpesta-pesta kalau batal puasanya? Baru kita kepada Allah yang esa. Lu nyari-nyari nggak ketemu-temu nih. para dancer. Thank you dancer. Perlu apa? Uang cash? Oh ya. Perlu uang cash? Ambil di mulut buaya di depan pintu. Oke, judul hari ini judulnya adalah nyanyi. Baca aja. Oh baca. Lu mau nyanyi. Ya kan biasa dia nyanyi. Oh, nyanyi. Bentar lagi. Oh. Oke, judul hari ini judulnya adalah Lebaran sebentar. Sebentar lagi. Nggak ada. Nggak usah nyanyi. Lebaran sebentar lagi. Lebaran sebentar lagi. Gak usah. Bukan pantun. Cakep. Judul hari ini judulnya adalah Lebaran sebentar lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri yang manis. Mohon maaf lahir dan batin. Hoi, Saya yang mana ini? Benar. iya. Lu yang taruh situ. Iya. Yang mana ayo, makanya pakai tanda dong. Lo tandanya apa? Kalau gue ininya nggak dicopot. Iya. Gue ada tandanya. Oke, baik. Dan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini ada salah satu host Brownies yang ada pengalaman lucu loh. Wow. Apa ya pengalaman lucunya? Coba kita lihat tayangannya. Ini. Apa sih? Oh keren lucu banget. Wah. Wow. Wow. Wah. Ini pengalaman lucunya ini. Siap. Enggak. Itu kapan sih? Depan orang liatin lagi. Iya. Gue kalau sholat id, alhamdulillah selalu VIP. Iya. Jadi dari subuh, encang gue suruh gelar sejadah. Iya beneran Oma, kalau enggak kan penuh Oma. Alah, Iya. alah, lu bilangnya VIP. Ngapa? Lu malu kan? Ngapa? Lu buru-buru buat nutup gerbang kan sebenarnya. Dia nutup, Bun. Ya, harusnya dia. pertanyaan gue tadi pas lu datang orang lagi pada ngadep ke sini Iya lagi. makanya. Emang ngadepnya ke sana Oma, terus? ngadepnya ke jalanan. Lalu apa perasaan lu? Diliatin segitu banyak orang? Malu. Tapi udah pada tahu. Oh Ayu gitu. Itu udah 2 tahun lalu berarti ya? 2 tahun lalu. Terkenal, tapi imam udah pada mau berdiri, gue baru datang. Bapak gue kan udah duluan di dalam, ibu udah mau bilkis duluan. Oke. Nungguin cerita- Sita lama. Telat bangun. Lama. Oke, gini ceritanya sekarang. Ayu habis diwawancara sama Igun dan Wendy, habis itu lari karena telat sholat id ya. Ya. Oh yang tadi ya? Oh iya. Enggak atau gini, sipanya diganti. Hey! Assalamualaikum. Sehat. Ya Allah. Halo. Ini yang ada di studio hari ini seneng banget ada Nyai pastinya ya. Iya. Happy birthday loh. Terima
kasih Nyai. Terima kasih. Oke, siap ya. Ini siapa? Bang, gue mau di sini aja, gue gak mau disuruh nunggu di situ. Udah nunggu Oh, aja. ceritanya lu belum keluar? Belum. Wah, ada gila-gilanya ini. Disuruh duduk. Enggak mungkin dia trauma di cancel kali syuting. Enggak. Makanya kontraknya harus jelas segmen Aku mau di berapa. sini aja. Ya udah di sini aja dia. Yaudah situ aja. Udah dulu ya. Iya, iya. Ayo, wawancara. Iya. Wawancara. Suruh Raul Ntar lo aja kabarin kalau di masjid udah siap gitu. Oma, ntar lo kabarin di masjid udah siap gitu. Lu kalau jadi laki gue ntar. Ya kita naik mobil yuk, jangan lari-lari. Lari, gak bisa. Masjid kan Orang dekat. Masjidnya dekat, Masjidnya Oma, dia mesti jalan. dekat, ngapain pakai Ntar dulu, mobil? kalau kita sholatnya di sono berarti kita nggak pindah rumah dong. Enggak. Tapi rumah orang tua gue dulu dong. Rumah orang tua gue Udah, dulu. ntar aja ngaturnya deh, ntar aja ngaturnya. Yuk. Yuk, ntar aja ngaturnya. Yuk. Pengen nih lebaran ada laki, tahun depan lebaran ada laki, Ken. Yuk. Ntar, lo mau tahun ini lebaran ada lagi? Lo kosong nggak besok? Kosong. Siap ya. Iya, lagi lebaran ada orkes, ada keyboard ya yuk. Tera jalan, reng. Lu pengennya tahun depan ada laki, Iya. apa agak laki? Agak laki. Menyambung pembicaraan Bapak. Ya, kalau dia tahun depan ada laki, guanya mesti agak laki. Kan gua nanya doang. Salah baik. Udah keren begini, Oma. Iya, udah Tuh. beneran dah. Ayo, cepat. Bayu, gimana nih persiapannya? Mau Ntar dia ngabarin. Ntar dia ngabarin. Iya. Yuk, udah. Iya. Tanya dulu, tanya berapa. Yuk, itu udah pada mulai. Bisa Sal. pada syuting gak sih? Ini. Syuting dulu. Baru lu nyamperin. Oh iya. Sholat dulu bener juga. Iya, Orang ntar gak ada yang foto-foto. gak ada yang ngabarin, langsung ngabarin. Ngapain lu ditunggu di Iya, calling masa? Masa sholat tunggu di calling Tuhan lo? Si Oma ngeri banget. Lah, emang tadi kan kagak ada yang ngabarin. Nggak ada. Dia sadar sendiri jalan. Yaudah, yuk. Yuk. Parah ya nih orang. ketahuan nggak pernah sholat id begini? Bukan. Maksudnya dia gua ngerti. Karena dia bilang kan VIP itu kan. Iya. Dia bilang, dia pikir ada yang ngabarin. Lebih VIP mah kagak ada yang ngomong gimana? Oke. Yuk. Siap. Tangannya. Gila-gila nyabut kabel. Action. Sebenarnya ceritanya Bayu, apa sih gimana? ceritanya? Ayu Ting Ting telat sholat id. Oh, telat Bayu sholat. gimana Action. persiapannya? Ayo mas, duduk. Jangan begini. Bayu, Bayu. Jangan gua udah. Ini gimana persiapan Ini saya mau sholat. sholat id? Gimana persiapan Bayu? Mbak. Mbak. 2 putaran. Asia. Maaf, besok Idul Fitri bukan Idul Kurban. Oke, baik. Ini Ini sini aja Nyai. Iya. Oma lu ajak gue ikutan deh. Iya di sini aja udah. Iya sini. Udah diam sini. Kontraknya Sekarang ini segmen kita kedatangan berapa? aktris Jelas. senior yang memprioritaskan sangat memprioritaskan keluarganya. Ini keren banget ini ya. Kita panggil langsung ini dia Tete Desi Ratnasari. Tete silakan duduk. Oke. Katanya Tete ini banget ya biru-biru, gua lupa Iya. kalau ini biru. enggak. Oke. Oke, tetap oke, Teh. Oh, iya, oke. Ini katanya selama Ramadan kemarin terpaksa nyiapin buka sahur sendiri karena mama dan tante lagi sakit. Yep, Mama sakit apa? COVID. Oh, lagi. Jadi udah 3 minggu mama sama tante mereka di rumah masing-masing di Sukabumi karena Iya. kan isolasi mandiri. Masuk rumah sakit, sama-sama masuk rumah sakit terus mereka udah bosen 2 minggu udah boleh keluar dari rumah sakit. Tinggal pemulihan Akhirnya ya. tinggal pemulihan terus ya udah
biasanya kan tante saya ini masak di rumah. Ya. Jadi karena dia nggak ada, ya sudah kecebur. Semuanya sendiri. Oke. Nah kalau lebaran tahun ini bikin kue sendiri atau beli? Setengah-setengah deh biasanya ya. Nggak bener bikin sendiri. Bikin Jadi sendiri? saya tuh masak, nyobain juga baking gitu ya, masak bikin kue. Ya. Ya coba-coba semua. Jadi di rumah itu lagi berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang bersifat terigu gitu. Jadi kita lagi beralih ke Gluten hal free ya. ceritanya. Masak kue apa aja sih Teh? Saya suka bikin saya suka blueberry muffin. Oke, blueberry muffin. Putri saya Bentar, suka. lo tau gak blueberry muffin? Bentar lu tanya aja. Lu tanya aja. Kalau Gua Najwa, Kayak cucur. Gue bolu ketan hitam wajib tuh gue. tapi saya Tape juga uli. suka bolu Tape ketan hitam saya suka. Iya. Bolu ketan hitam saya suka. Suka kan? Lapis. Bolu ketan hitam Lapis. tapi Kue balapan Nyampe saya suka. enggak? Kemarin nyampe masa gue mesti foto gila kali ini orangnya. Terus teh Terus saya suka juga apa ya yang suka dibikin. Putri saya kan suka chocolate cake. Ya. Jadi kita bikin chocolate cake tapi di bake gitu. Jadi kalau misalnya gluten free itu ganti tepungnya apa Teh? Memang ada khusus gluten free flour Oke, gitu. oke. Tepung gluten free. Kita harus ngurangin tepung, Oma gula deh Oma. Kayaknya kita harus bener Oma. enggak, dia kenapa sih dia nggak ngomong buat dirinya sendiri, dia selalu ngajakin gue gitu. Ya lo temenin gue, maksud kita tepung gula-gula tuh bahaya loh Oma. Gue ingetin lo aja. Yang Kaigon yang bahaya gula. Karena Kaigon yang paling imut. Apaan sih? Iya apaan sih? Bentar ya, bener loh. Kita khawatir loh. Kita khawatirnya lu tuh numpuk gula, semen, paku. Tapi bener loh kakak. Bener loh. Dia. Kita ini begini karena belajar kemarin ketika mama masuk rumah sakit, terus Mama ada gula ya? tante juga masuk rumah sakit. Iya, jadi bener-bener tuh apalagi kalau orang tua. Jadi hati-hati katanya gitu. Makanya kita tuh Iya, Ma, lo berubah hati-hati, Ma. pola hidup kita gitu, makanan. Nasi saya udah 3 tahun Iya makan saya juga 4 beras tahun merah. kalau aku malah nggak makan nasi sama ya. Gak makan nasi terus makan apa? Nggak tahan dulu. Ih dia mah marah-marah. Gak makan nasi katanya. Gue Sabar tuh dulu. sekarang lagi makan shirataki. Gue tuh pakai shirataki terus udah gitu gue tuh masaknya di rice cooker yang pokoknya gulanya itu akan berkurang. Jadi hilang di bawah, iya betul. Bener gue tuh nggak Saya bohong. itu tadi mau ngomong, kita udah makan shirataki, nanti lu bilang lagi. Apa itu? Gue pakai shirataki. Minggu sekali itu. Gitu. Kalau aku tapi shirataki taki rumba. Oke. Teh Desi ini selalu Gimana punya laki Teh Desi tahun ini depan? selalu merasa Lebaran jadi momen berharga bersama keluarga. Kita punya tayangan ya. Ini dia. Enak emang ngumpul di rumah nih lebaran. Aku jadi sedih ya. Kumpul keluarga. Maaf teh. Berarti tahun ini jadi nggak kumpul dong ya? Karena mama lagi isolasi ya. Nggak ada, ya mama nggak bisa ya karena kita aja sekarang kalau teleponan ya cuman Video call. video call, sama tante juga video call. Di rumah jadi cuma berenam aja sekarang, adikku sama anaknya sama suaminya terus tanteku sama Nashwa. Aku jadi sedih ya, itu 2 tahun Tapi lalu kan. mama sekarang kondisinya udah membaik kan? Udah Teh? membaik tapi masih positif. Jadi kan masih memang OTG lah ya, Iya, tanpa iya. gejala jadi Tinggal pemulihan ya. tinggal pemulihan. Terus yang sedihnya ya kita nggak bisa seperti dulu ya, itu kan sebelum Itu COVID. di Sukabumi? Itu di rumah saya. Sebelum Jakarta? COVID di Jakarta. Wah ini foto zaman dulu banget, Masya Allah. Ya ampun. Nah kalau di rumah tuh kayak gitu biasanya keadaannya kalau lagi lebaran, ini kan lebaran sebelum COVID ya. Kita selalu berkumpul, tapi karena sekarang ada pembatasan mobilisasi, kita nggak boleh kumpul-kumpul, ya udah. Jadi Iya. tahun kemarin kita video callan, grup video call gitu. Jadi yang di Bandung, yang di Sukabumi, terus saya di Jakarta gitu, semuanya ya berhai-hai.
Jadi semuanya lewat Zoom ya. Ya. Tapi mau diapain ya keadaan seperti itu Ya, ya harus kita support. patuhi protokol kesehatan. Betul, setuju. Oke, tapi Teh ada nggak sih kebiasaan tradisi bareng keluarga yang masih nih misalnya? Kita selalu berbagi bingkisan lebaran. Entah itu makanan. Tante saya biasa yang di Bandung tuh lebih seneng seneng bikin kue. Jadi kemarin kita dapat semua kiriman kue. Kalau mama lebih seneng kirim-kirim makanan yang khas Sukabumi. Dikirimin semua ke saudara-saudara, ke Pokoknya adik-adiknya. jajanan kampuce deh, masih ada ya. Bentar, saya ini berasa bukan kayak di brownies. Di mana? Kayak di kafe lagi ada 2 table ini. Bukan masalah hadiah aja, Pak. Ini akhirnya jadi kayak ada 2 kubu. Kamu mau nanya apa? Aku mah enggak, Teteh, beneran. Sok atuh, aku di sini. Aku mah enggak ngerasa begitu, cuma Derajat Kamu lo langsung mau naik nanya lo sebelah apa? dia, derajat lo naik banget. Nyiteng, dengarkan Akan ya. Sok atuh akan beri naros naon, akan Akan mah beri. cuma nggak mau apa-apa. Akan mah cuma pengen ke sawah. Coba tanya sama Ambo. Bertemu sama temen Akang. Oh kebo. Orang-orang sawah dong. Ma, dijadiin kebo, Ma. Lah, orang temen di sawah kan bisa aja kan teman sesama petani. Yang kayak gini nih, menggiring opini nih. Maaf. Kalau orang-orang sawah segede gitu takut banget ya burung-burung. Jadi orang udah gak ada lagi yang gangguin sawah. Mak, gua kalau nonton sedih sambil garu-garu karpet lo pasti. Gak apa-apa deh, malu garu-garu kamar daripada malu garu-garu kaki lu. Lu kok orang tua disuruh mani-pedi begitu? Enggak, karena kaki gua tuh cuma yang bisa ngerawat cuma nyokap gua. Ibu adalah segalanya. Ibu, ini Ibu Budi. Jangan dekat-dekat. Cie, bawa adeknya Cie. Iya, maksudnya jangan dekat-dekat. Adanya kembar. Apa? Nanti Ini misalnya adik gua. beduk ketiga. Iya, beduk Ini ketiga. adek gua bete banget pas kulitnya dipinta. Oh iya. Iya, apaan sih gue? Oke, Teh duduk Teh, silahkan duduk Teh. Oke, Teh Desi ini dulu pernah sempat tidur di terminal bareng sama nenek. Hah? Oh iya. Wah, ini nih pasti. Ini pasti menjadi Zaman salah satu. perfilman ya, Teh. Iya. Tapi saya boleh cerita lucu ya? Boleh. Itu Mbak siapa namanya yang FD, floor direct di belakang ya. Terus dia nyari saya kan tadi ke belakang ke. Oh, saya dengar tuh, Teh, tuh. wardrobe. Bener-bener. Terus yes, oke. Itu menunjukkan bahwa umur malu. saya ini maaf ya sayangnya aku tidak ini menceritakan sesuatu yang lucu gitu. Jadi dia bilang gini, Desi Ratnasari yang mana? Ayo, Desi Ratnasari mana siap gitu. Nggak apa-apa, nggak is oke. Tapi maksudnya, Generasi muda zaman sekarang. yes, saya langsung Masya bilang, Allah. kamu umurnya pasti 20-an. Iya. Sebenarnya sih, bentar. Sini lo. Bukan dia. Bukan Nurdin. Sini. Bukan. Ini. Bukan. Oh ya, oke. Iya, maksudku gini. Maksudku gini. Nggak. Lu pasti nggak briefing Nurdin. Bukan. Lu kan jadi provokator semua enggak. Orang tuh kalau talent dikasih lihat fotonya. Ngerti nggak? Ini kayak si Ratnasari. Sabar. Bukan dia. Enggak, bukan. Gua saksi. Ya. Bentar. Gua Enggak, saksi di tapi situ. maksudnya gini, maksud saya nggak Tapi marah. nggak apa-apa kan ya, Teh? Iya, aku nggak apa-apa, tapi maksudnya gini loh. Berarti kan ada masanya, orang itu ada masanya gitu Iya. ya. Nah berarti itu mengingatkan saya, dan ya gue udah tua banget. Enggak. Berarti ini generasi Tapi muda. harus cari pelajaran juga, Teh. Apa itu? Harusnya. Yang mana sih FD-nya yang mana? Sebentar, harusnya FD-nya jangan ngomong langsung begitu, harusnya nanya. Harusnya gimana? Harusnya nanya baik-baik, misalkan ke orang make up kalau dia nggak tahu. Set. Teh. Nah, ini dia. Aku bilang, berarti kamu seumur anakku. Aku bilang gitu. Terus aku Jadi? bilang, besok pulang, nanti pulang, browsing ya di Google. Pasti kamu tahu saya siapa. Waduh, itu benar pada zamannya loh. Hei, orang belum pada main sepatu roda di Blok M, dia udah duluan. Ya. Oke,
sayang, terima kasih. sepatu rodanya Tolong Des. Trans TV besok ada lomba nama-nama artis ya. Oke, Teh. Jadi Tapi kan pernah kejadian juga kayak Iya, gini benar. waktu gue pergi ke satu tempat terus kan mau ikutan ada itulah Iya. mirip-mirip Iya, artis iya. gitu kan. Gitu gue masuk ke situ tiba-tiba ada security-nya ngomong gini. Ibu mau ikut ya ini ya lomba mirip artis. Betul Pak. Kamu mirip Desi Ratnasari, kamu pasti menang. berarti itu security zaman now, Nek. Itu security zaman But now. anyway, Ya. pengalaman saya banyak banget alhamdulillah. Salah satunya adalah tidur di terminal tadi. Karena Terminal dari mana dulu sih, Teh? saya mulai kerja kan belum punya mobil sendiri. Iya. Jadi saya harus naik bus gitu kan. Nah, bus ke Sukabumi dari Jakarta itu stop di jam 5 sore. Sementara Oke. kalau kita syuting you know kan jam Iya. 11, jam 2 pagi. Nah, oleh karena itu saya pasti harus pergi ke Cianjur. Karena kalau dari Cianjur anytime ada sebagai Boleh hubnya. duduk, Teh. Boleh oh, iya, duduk. salah ya. Iya. maaf. Jadi Jam berapapun gitu. jam berapapun sampai Cianjur. Nah dari Cianjur ke Sukabumi adanya jam 5. Ya ampun, jadi begitu subuh. dong jalannya dong. Jadi ya udah mau nggak mau nunggu sekitar 4 jam lah. Sampai di Cianjur jam 1 tidur di terminal di ininya di kursi tunggu ya kalau zaman dulu gitu. Nyender-nyenderan ya. Tidur beneran kalau aku mah tapi nenekku Jagain dia duduk aku tidur di pangkuannya. Teh, berarti ini ya Teh. Ini nenek Teh. yep. Oke. Berarti nenek ini Teteh ini ada dalam perjalanan karir seorang Desi Ratnasari. Disupportnya kayak gimana sih Teh sama nenek? Kan perjanjian saya boleh jadi artis itu kan kalau nenek saya pergi nemenin saya kemana aja sama ayah saya yang mengizinkan saya jadi artis begitu terus jadi manajernya adalah om saya. Tapi dua-duanya orang hebat ini yang membuat saya seperti sekarang sudah tidak ada dua-duanya. Nenek saya udah 2 tahun lalu ya udah meninggal disusul om saya udah tidak ada juga. Jadi ya mereka tetap hidup di hati dan pikiran saya. Apapun yang mereka sampaikan, nasihat-nasihat mereka, itu yang masih ada dalam hidup saya. Oke, Teh, menjadi seorang Desi Ratnasari kan di era waktu itu kan persaingan tuh tidak mudah ya Teh ya. Tidak mudah dan nggak gampang gitu ya. Dan pada waktu itu nggak ada sosial media loh. Nggak ada. Jadi benar-benar untuk menjadi bintang pada saat itu Casting. proses seleksinya tuh Luar biasa. susah sekali. Casting, apa disebutnya dulu, tes video, tes kamera lah gitu ya. Tes make up gitu-gitulah. Oke, Teh. Selama Teteh udah sukses, apa yang Teteh sudah bahagiain buat nenek? Alhamdulillah Allah mudahkan. Nenek saya itu pengen melakukan perjalanan di dunia itu hanya ke 4 tempat. Ke Mekah, ke Madinah, syukur, makasih. Ke Turki, sama ke Al-Aqsa. Dan semua Allah mudahkan, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Terakhir ke Al-Aqsa. Jadi waktu itu ibu saya bilang, jangan buru-buru ke Al-Aqsa-nya. Nanti emak kan udah semua keinginannya terkabul, nanti takutnya dipanggil Allah gitu. Jadi dientar-entarin gitu. Pergi ke Aqsa itu langsung bilang, mah justru nanti kalau kita nggak pernah tahu umur Allah ya, Allah ngasih umur sampai kapan, saya bilang mendingan sekarang pergi mumpung emak masih jag-jag kalau kata orang Sunda itu masih sehat. Jadi begitu pulang dari Aqsa, langsung drop masuk rumah sakit sampai kayak ini foto yang terakhir ya. Oh malah begitu Teh. Jadi benar-benar Dia udah ngerasa impian bahwa itu dia cita-citanya terakhir dia. ya. Terakhir itu seminggu kemudian setelah foto ini dia meninggal. Tapi alhamdulillah aku ada di sana karena waktu ayah saya meninggal saya nggak ada. Saya ke Australia kan. Waktu om saya meninggal saya ada di Jakarta lagi kerja, om saya meninggal di Pandeglang di Serang. Saya selalu berdoa ya Allah kalau nenek saya dipanggil saya minta ada, saya melihat dia ada. Alhamdulillah Allah kasih izin saya untuk melihat. Pas saya tugas di Bandung, dia di rumah sakit, saya pergi, saya nemenin, saya sempat nyuapin terakhir. Ya sedih lah ya, apalagi sekarang mama satu-satunya orang tua saya yang masih ada, yang nggak taunya lagi kena COVID, jadi lebaran, truly lebaran sendirian. Lagi malam ini malam takbir ya. Pasti melewatinya pasti Beda. beda ya. Oke, pesan apa sih Teh dari nenek pada saat itu
yang paling Teteh ingat untuk karir Teteh? Yang paling utama, kalau jadi orang harus bisa menghargai orang lain. Terus kemudian yang paling utama kalau kita bekerja harus bertanggung jawab dan punya komitmen, disiplin. Dan yang paling penting dari semuanya, selalu menebarkan kebaikan, selalu berbuat kebaikan dan berbagi pada saat sulit maupun lapang. Oke, baik. Kita masih banyak bintang tamu yang lainnya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Brownies, obrolan manis.